Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atsmat Gilang Pratama dengan NIM 311910159 akan mempresentasikan dengan materi cara ampuh untuk meningkatkan keamanan jaringan. Konten. Terdapat 4 konten untuk pembahasan kali ini. Yang pertama itu kebijakan pengguna. Yang kedua, kebijakan akses internet. Yang ketiga, kebijakan akses outside network. Yang keempat, enkripsi dan privasi. Untuk yang pertama, kebijakan pengguna. Daftar periksa keamanan siber harus menyertakan kebijakan penggunaan yang dapat diterima. Penggunaan yang dapat diterima terdiri dari berbagai aturan yang mengatur penggunaan aset atau data TI organisasi. Kebijakan ini penting karena mencegah pengguna sistem berpartisipasi dalam praktik yang dapat mempengaruhi keamanan siber suatu organisasi. Semua pengguna baru, baik karyawan, pihak ketiga maupun kontraktor harus menerima telah membaca dan memahami aturan yang telah ditetapkan. Sebelum diizinkan untuk mengakses jaringan perusahaan dan sistem komputer. Dengan memahami kebijakan tersebut, pengguna setuju untuk menggunakan sistem informasi sesuai dengan rekomendasi keamanan minimum organisasi. Dengan demikian, bisnis dapat diyakinkan bahwa aktivitas pengguna tidak akan menimbulkan risiko dan ancaman keamanan. Yang kedua, kebijakan akses internet. Internet telah tertanam dalam aktivitas sehari-hari kebanyakan orang. Orang-orang menggunakan internet untuk penelitian, mengakses layanan cloud, komunikasi melalui email atau platform media sosial antara lain. Namun, internet yang sama dapat menjadi keruntuhan organisasi karena berbagai alasan. Misalnya, pelaku siber menggunakan internet untuk mengirimkan malware. Mereka dapat menempatkan perangkat lunak perusak di situs web tertentu, sehingga setiap pengguna yang mengunjunginya mengunduh atau memasang perangkat lunak tersebut. Serangan semacam itu lainnya yang dilakukan melalui internet sering terjadi. Oleh karena itu, daftar periksa keamanan siber harus mencakup kebijakan yang mengatur penggunaan internet dalam suatu organisasi. Kebijakan akses internet berisi pedoman tentang bagaimana pengguna dapat mengakses dan berinteraksi dengan internet. Misalnya, kebijakan akses internet dapat melarang pengguna mengunjungi situs web tertentu dan frekuensi dapat mengakses platform media sosial. Hal ini dapat memfasilitasi penerapan postur keamanan siber yang didukung dan diperkuat. Yang ketiga, kebijakan akses outside network. Semakin banyak bisnis yang mengadopsi teknologi cloud ini untuk meningkatkan teknik pengumpulan dan pemrosesan data mereka serta untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Karena layanan cloud menjadi lebih tertanam dan menjalankan operasi bisnis bersehari-hari. Daftar periksa keamanan siber harus berisi kebijakan akses jarak jauh. Kebijakan akses jarak jauh diberikan persyaratan keamanan yang perlu dipertimbangkan pengguna saat mengakses akun cloud dari jarak jauh. Cloud memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan layanan lain dari lokasi perangkat manapun. Artinya, karena dapat memilih untuk bekerja dari jarak jauh atau di luar kantor, kebijakan akses jarak jauh memastikan bahwa mereka mengamati praktik yang aman saat mengakses informasi sensitif. Misalnya, kebijakan tersebut dapat mewajibkan karyawan untuk penggunaan VPN saat mengakses melalui jaringan internet publik dan tidak aman. Yang keempat, kebijakan enkripsi dan privasi. Terkadang musuh dunia maya berhasil melewati jaringan dan sistem yang paling aman. Dengan demikian, organisasi tidak sepenuhnya dijamin bahwa data dan informasi rahasia mereka 100% aman. Kebijakan enkripsi dan privasi karenanya untuk menjadi persyaratan dalam semua proses di mana pengguna berinteraksi dengan data organisasi.
Enkripsi dan kebijakan privasi harus mewajibkan pengguna untuk mengenkripsi semua data, baik saat diam dan atau dalam perjalanan. Mengenkripsi data memberikan lapisan keamanan tambahan ke informasi terenkripsi jika musuh siber berhasil melanggar pertahanan dunia maya yang diadopsi. Selain itu, kebijakan tersebut harus mencakup teknik enkripsi yang disukai untuk memastikan bahwa untuk pengguna menggunakan tingkat teknik enkripsi standar yang sama. Enkripsi harus disertakan dalam semua program dan daftar periksa keamanan siber, karena ini adalah metode paling sederhana untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya Achmat Gilang Pratama dengan NIM 311910259. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.